Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Yes. Yang kompak sekali lagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat. Terutama yaitu nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh para calon guru penggerak angkatan 10, yaitu teman kita Ustaz Yani, Bu Eka Yanti, dan saya pribadi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Negeri 05, Ibu Siti Taliyah SDNM. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala SDN Negeri 05, Bapak Fanto SDNM. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SDN Negeri 05, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran serta tenaga pendidikan SDN Negeri 05. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mungkin di sini dari kedua teman kami, Pak Rusyamin dari awal sudah menyampaikan atau memaparkan tentang budaya positif, ya. Lalu dilanjut dengan Bu Eka dan saya melanjutkan dan juga menutup. Ya. Insya Allah nanti akan selesai 60 menit ke depan. Amin. Semoga semuanya setelah menyimak dari diseminasi ini bisa dipraktekkan nanti di kelas masing-masing juga di sekolah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum melanjutkan untuk materi paparan, boleh berdiri semua? Boleh. Atau sambil duduk juga bisa. Sambil duduk bisa, sambil diri bisa. Ya. Jongkok. Ya, tahu tekuk naik delman? Tepukan naik delman. Nata dulu Bu. Oke, nata dulu. Tepukannya, tepukan yang pertama, coba pertama ke paha. Ya, yang kedua ke atas. Ya. Terus yang ketiga kanan, kiri. Hafal ya? Paha. Lalu tepukan yang kedua, paha, kanan, depan, 2 kali. Ya, pakai nyanyian, masukkan nyanyian. Nah, ini delman, pada hari Minggu ya. Ya. Kemarin bisa. Simpel. Kawan sih. Boleh satu orang maju. Biasanya guru kelas 1, Bu Dian. Tadi yang pertama tepukan pertama masih ingat? Yang kedua paha, atas, depan, Yang lain sambil bernyanyi, sambil ikutin gerakan juga.
merasa bersalah atau pemantau, atau mungkin pernah ada yang menjadi manajer. Mungkin ada yang pernah mempraktekkan sebagai manajer di sini. Ya, sebelumnya tadi sudah kita dengarkan ya paparan dari Bu Eka, ya, dari mulai penghukum itu apa sih ciri-cirinya, ya, biasanya apa sih yang suka diucapkan ya dari penghukum itu, terus ciri-ciri pembuat merasa bersalah itu apa, ciri-ciri dari teman itu apa, ciri-ciri dari pemantau itu apa, ciri-ciri manajer itu apa. Coba kita lihat kembali, mungkin lupa tadi ya. Dari penghukum dulu tadi, ya, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau ucapan ya. Yang tidak kita sadari itu kita selalu mungkin menghukum peserta didik kita ya, baik secara verbal. Mungkin kita fisik belum pernah ya, tapi mungkin verbal, karena mungkin saking anak itu tidak bisa diatur, ya kita tidak bisa menahan emosi kita. Ya mungkin bisa terjadi itu kita sebagai penghukum, betul? Tidak menutup kemungkinan kita sebagai guru menjadi penghukum di sini. Tapi diusahakan kita mengurangi sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya kita menjadi seorang manajer yang baik, ya? Tidak menjadi penghukum, gitu ya? Tidak membuat merasa bersalah, tidak sebagai teman juga. Terus kemungkinan murid marah kalau hasilnya dari kita menjadi penghukum ya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Contohnya mungkin di media sosial kemarin belum lama viral santri membunuh ustadzahnya. Ya, itu mungkin dari seorang penghukum, guru seorang penghukum yang menjadikan murid itu dendam. Ya, dendam itu kita tidak tahu efeknya berapa tahun ke depan, ya, berapa puluh tahun ke depan. Itu yang mungkin saya rasakan sendiri gitu, karena saya pernah nginep di pondok, mungkin pernah dihukum, ya. Kalau dulu masih zaman fisik ya, kita kalau misalkan keluar terus dengan dikasih waktu 10 menit kita terlambat, misalkan terlambatnya lama 30 menit, dianggapnya sudah kabur gitu ya. Terus saat itu saya dihukum direndam di kolam ikan berapa jam gitu, saya lupa berapa jam. Akhirnya kalau saya alhamdulillah sehat. Nah, teman saya sampai masuk rumah sakit, mungkin karena nggak kuat dingin juga ya, masuk rumah sakit, akhirnya sakit berapa hari dirawat gitu ya. Dan itu mungkin efeknya sampai sekarang, mungkin kalau saya mudah-mudahan sih tidak jadi pendendam ya. Nah, teman saya, mungkin saya cerita langsung sampai saat ini, jadi sampai saat ini tidak mau tegur sapa ya, atau sampai saat ini masih ingat saja tentang kejadian tersebut, sampai akhirnya masih ada rasa dendam seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan kita dijauhkan dari rasa dendam, mungkin yang pernah dilakukan oleh seorang guru ataupun kalau dulu mungkin namanya itu ketua OSIS kalau di luar ya, itu namanya mudadir atau pembimbing. Nah, kita dihukum oleh pembimbing gitu. Ya sama juga pembimbing sebagai guru itu kita harus memiliki posisi kontrol yang baik gitu ya. Jangan sampai menghukum baik fisik maupun verbal gitu ya. Baik, untuk selanjutnya dari penghukum itu biasanya ada ucapan-ucapan yang terbiasa dilontarkan. Yes, Ustaz? Oh ya. Oke, yang selalu dilontarkan, maaf, patuhi aturan saya. Awas ya, kalau kamu melanggar, ya, kamu selalu saja salah. Terus apa lagi? Contohnya yang diucapkan selalu pasti selalu yang terakhir selesai.
yang lama sekali untuk selesai ya. Baik di kelas rendah maupun kelas tinggi mungkin ada saja yang mengerjakannya lambat gitu ya. Ya sekali-kali kita boleh tegas, tapi jangan sampai ini keluar perkataan seperti itu ya. Pasti kamu yang selalu terakhir. Nah itu mungkin tidak sadar kita sebagai penghukum, meskipun verbal ini kita tidak sadar itu adalah seorang hukum, tapi memang di sini kenyataannya adalah seorang penghukum, ya. Bisa ya untuk mungkin merubahnya sedikit di kelas ya. Bisa. Baik. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nih, posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, di sini jujur saja saya pernah di posisi ini ketika anak-anak waktu itu kelas 6 atau kelas 5 gitu ya, Pak Hijrah, waktu sholat duha yang tidak bisa diatur, suruh bacaan sholat duha sampai doa sampai selesai, itu anak kelas 5 itu dan kelas 6 bercanda sampai dari awal sampai akhir. Mungkin ada beberapa yang tertib, tapi kebanyakan yang tidak tertib. Nah, sampai saya keluar kata-kata yang membuat mereka itu merasa bersalah. Saya itu menyesal memang ya untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu, tapi karena mungkin sudah saya merasa tidak kuat lagi dengan perilaku anak-anak, ya sudah dari awal sampai akhir bercanda terus ya, sampai keluar kata-kata membuat merasa bersalah. Contohnya, Bu Eka, di situ apa saja? Ya. Ini karena video ya. Ya. Ini ya. Ini bukan. Ya. Berapa kali Bapak harus bilang sama kamu? Berapa kali Ibu bilang sama kamu? Apa kamu gak kasihan sama Ibu? Gitu ya. Kamu gak kasihan sama orang tua? Gitu kan? Nah, jadi sampai anak itu diem, nunduk gitu ya. Jadi mereka merasa bersalah gitu ya. Kamu disekolahkan di sini sama orang tua kamu dibiayai untuk sekolah, untuk apa? Nah, di sini jadi mereka merasa bersalah. Sebetulnya tidak bagus juga, meskipun memang anak langsung dia tidak berisik, tidak bersuara, tapi di sini kita membuat suatu kesalahan, yaitu posisi kontrol kita membuat mereka merasa bersalah, gitu ya. Baik, untuk yang ketiga, membuat merasa bersalah, ini yang kedua. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman ini biasanya guru tidak pernah menyakiti murid, ya, tapi lebih akrab di sini gitu ya. Mungkin kelas tinggi ini ya, mungkin yang sering menjadi suatu sebagai teman. Kalau untuk kelas rendah, mungkin ada yang pernah juga sebagai teman kepada muridnya. Nah, di sini ucapan-ucapan yang terlontar, contohnya dilanjut. Contohnya ucapannya, ayo ingat, ya, Bapak atau Ibu pernah bantuin kamu gak? Gak kasihan apa Mak ya? Apa itu? Ayo kerjakan demi Ibu, ayo kerjakan demi Bapak, ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini kepada murid tapi sebagai teman gitu ya. Nah, di sini juga ada sisi positif dan negatifnya. Nah, mungkin ada yang mau berkomentar tentang posisi negatif dan positifnya dari sebagai teman di sini. Positifnya apa, negatifnya apa? Sebagai teman. Pak Arif? Positifnya justru lagi. Ya, kalau positifnya mungkin anak jadi lebih akrab ya, lebih dekat dan lebih hangat. Bukan hangat dalam hal yang negatif ya, tapi hangat secara keintiman kekeluargaan, lebih terbuka, lebih komunikasi lebih nyaman lagi. Cuma negatifnya takutnya kalau kita sebagai teman malah bisa-bisa kitanya disepelekan juga. Kalau kita nggak bisa mengontrol diri juga. Nah, perlunya kita guru sebagai teman kadang kita harus tahu batasan juga, bisa mengontrol diri juga. Takutnya kalau yang nggak mengontrol
malah seenaknya taunya biasa dipanggil buneng tahu muridnya manggilnya neng sini neng, kan konyol gitu. Takutnya seperti itu. Iya. Neng lu nggak bisa apa-apa gitu kan, gak enak banget. Takutnya seperti itu buneng ya. Terima kasih Pak Alif, luar biasa ya jawabannya. Jadi ada sisi negatif dan positifnya kalau kita memposisikan murid sebagai teman ya. Ini biasanya mungkin dipraktekkan kalau di sekolah menengah atas ya. Nah biasanya di SMA atau di SMK. Di sini pendekatan kepada murid banyak lebih ke teman ya. Kalau untuk SD mungkin ya kita belum bisa untuk lebih ke teman tadi. Ya tadi kata Pak Alif, negatifnya nanti anak lebih lost control ya, merasa dekat, ya jadinya dia tidak ada batasan antara murid dan guru. Baik, terima kasih Pak Alif. Untuk posisi kontrol keempat, Bodoh amat. yang keempat yaitu pemantau. Nah, memantau berarti artinya mengawasi. Saat mengawasi, pemantau akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Baik, contoh ucapan yang dilontarkan dari seorang pemantau nih. Apa saja Bu Eka? Nah, peraturannya apa yang kamu ketahui? Ya, ini sudah ada peraturan di sekolah. Kamu sudah ada peraturan atau belum? Ini pemantau ya. Kamu ngerti gak sih gitu? Apa yang kamu lakukan tadi? Ya, kamu mengambil barang orang lain. Kamu tahu hukumannya? Itu pemantau. Apa kamu tahu sanksinya jika kamu melanggar? Itu ya. Nah hasilnya, jika guru sebagai pemantau, maka murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid juga tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Dan biasanya mungkin ada yang pernah melakukan seperti ini sebagai pemantau? Ada. Ada yang pernah melakukan posisi kontrol sebagai pemantau? Ada? Misalnya, ya ada anak belum selesai mengerjakan tugas, ya sudah, yang lainnya istirahat, ya. Ya, kamu lanjutkan tugasnya. Jadi konsekuensi kamu tidak bisa istirahat, itu sudah ada konsekuensinya, tapi anak merasa dirugikan karena tidak bisa istirahat, tidak bisa ikut jajan, gitu ya. Itu sebetulnya kurang baik. Yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi yang terakhir ini sebagai manajer, malah guru ini mengajak murid berdiskusi ya dengan muridnya. Dia ditanya dulu, kamu kenapa melakukan itu? Atas dasar apa kamu melakukan itu? Ibu mau tahu nih, kamu melakukan itu karena apa? Kamu tadi telat, kenapa tadi? Apa ada masalah dari rumah? Apa di rumah kamu airnya kering, jadi kamu tidak bisa mandi, terus airnya kesiangan? Abang kamu ada, ibu mau sakit, ya, sehingga kamu dapat apa? Mengurusi ibumu dulu, baru berangkat sekolah, atau yang lainnya. Itu biar anak dulu yang berbicara, kita gali dulu apa alasannya, gitu ya. Lalu setelah itu, setelah kita tanya alasannya, lalu kita tanya, nih, kamu tahu nggak keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati? Tahu Bu, misalnya apa? Tidak boleh terlambat ke sekolah. Nah, itu kamu tahu gitu. Terus kalau kamu tahu, sebaiknya apa yang kamu lakukan ke depannya? Nanti anak yang jawab. Jangan sampai dari kita yang langsung melontarkan
pembicaraan. Biasanya kalau kita sudah marah itu pengennya kita yang bicara terus ya, tidak memberi kesempatan murid untuk berbicara. Tapi di sini kalau manajer ini kita kasih kesempatan murid untuk berbicara, ya. Terus apa kedepannya yang kamu perbaiki? Saya akan memperbaiki untuk kedepannya, semoga tidak terlambat lagi. Saya akan berusaha bangun lebih pagi, misalkan ya. Terus saya akan berkomitmen sampai murid sendiri yang mengeluarkan kata saya berjanji, saya berkomitmen untuk tidak mengulangnya lagi. Seperti itu, ya. Itu seorang manajer. Baik. Nah, selanjutnya dalam disiplin positif, nah kita sebaiknya menerapkan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi tersebut nanti akan kita jelaskan. Nah, kita lihat dulu segitiga restitusi itu apa sih? Dalam penerapan disiplin, di sini ada proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya seperti tadi, ya, yang sebagai manajer tadi, ya, kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas anak dulu. Yang pertama yang bawah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas anak seperti apa? Kamu terlambat, ya. Nah, terus kamu kenapa tadi terlambat itu karena apa? Ibu mau tahu alasannya kenapa, ya? Nah, terus menstabilkan identitas itu, jadi biar kita gali dulu alasan dia apa, gitu ya. Ibu tahu setiap orang punya masalah. Ibu punya masalah di rumah, gitu ya. Kamu juga punya masalah di rumah. Setiap orang punya masalah di rumah. Ibu mau tahu dulu dong gitu masalah kamu. Nah, kita tanya dulu, ya. Menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan. Lalu yang kamu lakukan itu terhambat ke sekolah itu baik atau tidak? Kata dia tidak. Ya, validasi tindakan itu. Kita tanya dulu, perbuatan itu baik atau tidak, ya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir ini menanyakan keyakinan karena kita semua tahu setiap institusi, ya, seperti sekolah ini kita punya keyakinan, baik keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Kamu tahu nggak keyakinan sekolah kita? Ya, kalau masuk sekolah jam berapa? Jam 6.30. Nah, itu kamu tahu, ya. Nah, kalau kamu sudah tahu jam 6.30, kalau kamu datang 6.35, kira-kira baik tidak? Tidak. Nah, tapi ke depannya harus bagaimana, ya? Itu menanyakan keyakinan. Baik. Tadi menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, nggak apa-apa. Kamu salah karena setiap manusia punya kesalahan. Ya kita bukan berarti mendukung dia berbuat salah. Nggak apa-apa. Itu juga pasti punya salah. Gitu ya. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya kita ini manusia loh, gitu, punya salah. Tapi sebaiknya kita tidak baik gitu untuk terus-menerus continue untuk selamat setiap hari gitu ya. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kalau kita mendekati murid dengan cara validasi tindakan ini, kita jadi tahu yang tadinya kita nggak tahu permasalahan dia di rumah, jadi kita tahu, ya. Karena alasan dia yang macam-macam, yang tadinya kita, ini anak kenapa tiap hari terlambat. Setelah kita tanya-tanya, pasti mungkin kita tahu nih dari mulai validasi tindakan yang salah, ya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, lalu mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Itu seperti tadi, ya. Di kelas, keyakinan kelas kita apa? Belajar dengan tertib. Nah, kalau anak-anak sudah tanya, kalau anak sudah ditanya terus menjawab seperti itu, terus kita tanya lagi,
dulu. Terus kamu bercanda, ya, keluar dari kursi saat pembelajaran, lari-lari, tiduran di bawah. Itu sudah menyepakati kesepakatan kelas atau belum? Mereka yang menjawab lagi. Jadi semuanya dilontarkan ke murid dulu, mereka yang menjawab. Ya, jangan kita langsung yang menghukumnya. Baik, di sini ada contoh video penerapan segitiga restitusi. Ini kelasnya kelas 2 ini paling deh. Itu ada kelas yang biasa. Guru dibilang Ada contoh video penerapan segitiga restitusi dari mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Coba kita perhatikan. Ya. Siap, 1, 2, 3. Ini pembelajaran pendidikan agama Islam, materi Asmaul Husna. Di sana di pojok ada satu siswa bernama Fakir, ya. Dia tertidur saat pembelajaran. Kalau makan soto dobrak kok dia. Soto buat orang gede dia. Kata dia malam habis main game di Fire. Oh, sampingnya Sultan juga. Des. Bagus lah 3 ini kelas Ya, dari video tersebut mungkin ada yang mau mengambil kesimpulan dari 3 langkah tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Mana yang termasuk menstabilkan identitas, mana yang termasuk validasi tindakan, dan mana yang termasuk menanyakan keyakinan. Mungkin satu orang.
Enggak. Bu Yuyun tuh mau komen terus. Kemudian Berak. Enggak mudah lagi masuk. ya, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Iya. Fatir, kamu sakit. Ibu perhatikan kamu dari tadi tertidur saat pembelajaran, ya. Enggak bu, enggak sakit, gitu kan? Terus kamu kenapa tertidur? Semalam bu, bergadang bu, main FF kata dia, ya. Free Fire. Terus saya bilang begini, main game itu sebetulnya boleh saja. Ibu juga sesekali main game, gitu kan? Ya, karena setiap orang butuh hiburan. Mungkin kita buka TikTok, buka Instagram, ya, Facebook, ya itu wajar. Dan kamu pun main FF wajar. Tapi, nah kamu kalau sudah melebihi waktu, ya, waktu istirahat kamu pakai, itu baik atau tidak? Dia jawab tidak, ya. Nah terus setelah tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan tadi kita tanyakan, ya, kamu main game malam terlalu malam, baik tidak? Tidak, itu validasi tindakan, ya. Setelah validasi tindakan baru menanyakan terakhir keyakinan kelas. Kamu tahu tidak keyakinan kelas kita? Tahu bu, apa? Menyimak saat guru mengajar, kata dia. Kamu menyimak atau tertidur? Dia bilang tertidur, ya. Kalau dia langsung jawab tertidur, berarti sudah jujur, ya. Terus kata dia tertidur karena main FF kan tadi. Nah, kalau sudah dari keyakinan kelas, berarti kamu sudah menyepakati atau belum? Belum, ya. Kamu sudah meyakini keyakinan kelas belum? Belum, gitu ya. Kalau dia sudah menjawab tidak menyepakati keyakinan kelas, tidak melaksanakan keyakinan kelas, berarti dia sudah tahu dia berbuat salah. Lalu kedepannya kamu harus bagaimana supaya kamu tidak tertidur di kelas? Ya, kata dia saya harus tahu waktu untuk main game. Saya harus bijak dalam menggunakan HP, ya. Ketika waktu istirahat, saya harus tidur. Ketika waktunya tidur, ya, saya harus tidur. Ketika waktunya main game, mungkin beberapa menit saya main game, begitu. Jadi langsung ditanyakan ke anaknya dan anaknya menjawab, ya. Baik, mungkin di sini ada yang mau mempraktekkan atau saya tunjukkan ya. Mempraktekkan, satu sebagai guru, satu sebagai murid untuk penerapan segitiga restitusi. Masih ingat gak tadi tahapannya? Kalian gurunya bisa nanti mulutnya coba ya. Katanya karena. Ya, Pak Aris sebagai guru. Saya mau aja. Oh, murid. Gurunya Pak Bambang. Ini guru langsung naik kelas bu. Udah punya surat soalnya ini bu. Gurunya Pak Irfan. Irfan guru. Sebagai guru, praktek Misalnya kalian tidur atau lagi bercanda gitu. penerapan segitiga restitusi. Terus lagi bercanda. Kita bermain pelan, Pak Ivan. Ayo, Bermain pelan. Nah, Apa nih? Saya tidur nanti Pak Ipan yang klarifikasi saya. Ya, nanti 3 tahapan itu Pak Ivan ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, terakhir menanyakan keyakinan kelas. awalnya dua ini. Ini perannya sebagai muridnya apa? Saya muridnya, Pak Ivan nanti sebagai gurunya yang Boleh. ini nanti yang memklarifikasi tindakan saya kayak tadi. Ada mulutnya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, oke. Nah, oke. Udah pada semangat kan, semua? Oke, sebelum masuk pelajaran kalian mau nanya dulu. Siapa yang hari ini sholat subuh? Dan siapa hari ini tidak sholat subuh? Saya. Lagi dapet Pak. Yang tidak sholat subuh biasanya yang tidak sholat subuh tau nggak biasanya kenapa? Biasanya pas dulu zaman paling kecil tidak dikasih uang jajan. Kenapa? Kenapa? Karena kata orang yang alim, sholat subuh itu hukumnya wajib. Jika tidak dikerjakan mendapatkan
Dosa. Ada yang tahu nggak hukumnya sholat tarawih apa? Oke, udah tahu ya sunnah ya. Oh, maksudnya ya kebaruan. Mereka lagi kumpul-kumpul ini. Maipan kenapa ini? Jangan mau naipan. Nak, kamu kenapa nak? Iya. Ada balik. Ngantuk Pak. Kok bisa ngantuk kenapa nih Maipan? Ya karena ngantuk Pak. Iya, biasa ada penyebabnya apa kamu semalam main game? Ya gak main game Pak, saya tidur jam 8 tapi ngantuk aja. Kamu emang udah penyakit kayaknya. Penyakit apa tuh Pak? Biasanya penyakit apa namanya? Kalau apa? Saya gampang tidur lelap, penyakit lelap kali. Pak, saya nggak tahu. Tiba-tiba tidur Pak saya. Udah sering kayak gini kamu? Baru Pak. Menstabilkan identitas saudara, validasi tindakan. Oke, yang kamu lakukan ini benar apa salah nak? Tidur di kelas. Tidur di Benar kelas. Pak, saya nggak tahu. Nanti bener ya? Kan saya nggak tahu Pak, saya tiba-tiba tidur. Tiduran? Wah, boleh pusing. Malam saya nggak main game Pak, nggak berada. Nggak tahu tidur aja nggak tahu. Gimana? Itu gimana ya? Itu gini nak, kan peraturan sekolah itu kan kamu kan kalau datang sekolah kan kamu berarti udah tahu siap wajib belajar, siap mendengarkan. Tapi kok kamu mau tidur? Tapi ini kan penyakit Pak. Paling belum tahu kalau kamu punya penyakit. Kalau kamu punya penyakit, orang kamu suruh nemuin paling. Orang tua saya sudah meninggal Pak. Emang kamu mau tidur sama siapa nak? Sama istri Pak. Kenapa tuh anggaran? Nah, yang kamu lakukan mungkin yang kamu anggap itu benar. Tapi Bapak sebagai guru hanya meluruskan di dalam pelajaran atau dalam kelas kita secara sadar sudah siap untuk belajar. Menanyakan keyakinan itu. Menanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak? Kalau peraturan Keyakinan kelas kita apa? keyakinan kelas kita itu apa aja itu? Nggak tahu Pak, saya nggak pernah baca Pak. Belajar aja. Itu nah ada tuh no. Di apa di depan itu no. Itu ada keyakinan Oh kelas. tuh. iya benar Pak. Nanti Naipan baca aja ya setelah ini ya. Nah. Nggak boleh mimpi kalau lagi tidur. Oh, iya. Udah Pak, udah. Nah, itu aja berarti nanti ke depannya Pak Ipan mau tidur lagi. Naipan mau tidur lagi apa enggak ini? Penyakit Pak tidur lagi. Kalau bisa jangan ya, nah walaupun kamu berpenyakit, diusahakan jangan tidur lagi dalam kelas ya nak. Ya Pak, minta duit Pak. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Ipan, Pak Ali. Ini contoh bermain peran. Untuk perempuannya, saya minta yang serius ya. Tapi untuk masuk video. Bu Yun sebagai guru, muridnya Bu Dian atau Bu Putri. Bangun data, ya bangun data salah satunya persegi, ya persegi itu memiliki 4 sisi. Loh, ini kenapa nak pemain-mainan begini? Kan guru menjelaskan, dia di depan ya. Pintar dia ke depan, boleh mengganggu pelajaran. Kalau kamu berbuat yang aneh-aneh, temennya jadi terganggu. Ya, sekarang apa alasannya kok? Oh, senang aja. Tuh ya, kalau senang aja, kan kita tahu peraturan di kelas. Terus memperhatikan, terus Tadi menanyakan keyakinan kelas. sekarang kita waktu pertama masuk kelas, kita bikin keyakinan kelas antara guru dan murid, kan sudah disepakati waktu itu. Salah satunya tidak boleh mengganggu temannya di saat pelajaran. Ya, tahu? Jadi kalau sudah tahu, itu bisa diperhatikan. Nggak boleh mengganggu pelajaran di saat guru menerangkan, gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Sudah. Kemudian ya, tepuk tangan untuk Pak Ivan dan Pak Ali. Luar biasa. Dari dua kasus tadi, ya kita bisa menyimpulkan
sebaiknya yang melontarkan tadi jawaban-jawabannya. Jangan kamu sebaiknya besok jangan situ-situ lagi ya. Itu Bapak yang berbicara gurunya, tapi yang baik itu kemudian yang ya dia besok sebaiknya kamu apa yang kamu lakukan gitu ya untuk memperbaiki kesalahan kamu. Oh besok saya tidak akan bermedia lagi Bu, nanti takut medianya rusak gitu ya. Terus tadi Bu Bapak tanya sebagai guru ke gurunya, kamu kenapa melakukan itu? Saya senang aja Bu gitu ya. Boleh, bagus, itu suatu kesenangan ya. Itu tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang Bu Eka paparkan. Kebutuhan sebagai murid itu ada kesenangan, senang bermain ya, senang ketuk-ketuk meja, senang pukul-pukul meja. Nah itu kesenangan itu ya kita dulu ya bagus itu kesenangan, tapi tidak juga untuk meja di sekolah. Pukul-pukulnya boleh nanti pukul gendang gitu ya, pukul atau yang lainnya alat musik gitu ya. Nah itu biar murid yang menjawab. Sampai keyakinan kelas pun jangan kita yang memberitahu. Kan kamu tahu keyakinan kelas kita gak boleh berantem, gak boleh bercanda, gak boleh pukul meja. Nah, itu tadi guru Pak sebagai guru yang mengucapkan. Sebaiknya tadi tanya dulu, kamu tahu gak keyakinan kelas apa saja? Jadi ada tektokannya. Ya, supaya murid yang menyebutkan. Baik, terakhir nih ada satu kasus lagi untuk Mbak Ovi. Kasus Mbak Ovi. Di WhatsApp itu nih. Iya. Coba cek misalnya. Nggak apa-apa. Tadi Mang Pak Arus. Dua. Ya, Mbak Ovi dipanggil dulu. Supaya duduk. Setiap manusia pasti punya salah, pernah buang sampah sembarangan. Tapi sebaiknya kalau kebiasaan terus-terusan dilakukan juga tidak baik, gitu ya. Kita tadi menstabilkan identitas dulu ya. Lalu yang kedua validasi tindakan. Validasi tindakannya mana? Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah menyimak dua video tentang dua kasus ya. Yang pertama kasus ya Fatir tertidur dalam kelas. Ya Fatir tertidur dalam kelas ketika ya guru menanyakan, yang pertama menstabilkan dulu ya, baru menanyakan ya menstabilkan identitas dulu.
khawatir kamu sakit, tidak. Lalu kamu ketidur di kelas, kenapa? Lalu muridnya menjawab, saya semalam main game bu, main FF bu, misalnya ya. Lalu setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan, ya. Yang kamu lakukan tadi, ya, main game sampai larut malam tadi, itu sudah mengganggu waktu istirahat kamu, baik tidak untuk kesehatan kamu, baik tidak dilakukan di kelas saat teman-teman mendengarkan, menyimak kamu tertidur. Dia jawab, tidak bu. Dan terakhir menanyakan keyakinan kelas. Apa kamu tahu keyakinan kelas kita apa? Ya, setelah menanyakan keyakinan kelas, nah kita tanya lagi, sebaiknya apa yang kamu lakukan untuk kedepannya supaya memperbaiki kesalahan kamu. Ya, besok saya tidak akan tidur malam lagi bu. Ya, saya besok main gamenya jangan terlalu malam. Saya akan main HP, ya, sesuai dengan waktunya. Saya akan menggunakan HP dengan bijak. Nanti anaknya sudah menjawab seperti itu, dia menyadari kesalahannya dan akan memperbaiki kesalahannya untuk di kemudian hari, gitu ya. Kasus yang kedua, Pak Wafi tadi buang sampah sembarangan. Saya panggil dulu, boleh kita memanggil secara privat ya di dalam ruangan atau cari tempat untuk berdua. Jadi jangan sampai menegur di depan teman-teman. Tapi kalau tadi yang di kelas kasusnya beda karena sedang pembelajaran, tidak apa-apa. Tapi langkah segitiga restitusi kita laksanakan. Kalau untuk mau memanggil khusus di ruangan secara privat lebih baik ya, seperti tadi Mbak Wafi, kita panggil dulu ya. Duduk sini Mbak Wafi. Kamu tadi kenapa buang sampah sembarangan? Tempat sampahnya jauh bu, gitu kan kata Mbak Wafi. Saya sudah terbiasa buang sampah di mana saja. Nah, itu kamu sudah terbiasa seperti itu, suatu kebiasaan, itu ya, tidak boleh dilakukan terus menerus, ya. Terus kita tanya lagi, apa yang kamu lakukan tadi, buang sampah sembarangan, itu baik atau tidak? Nah, dia jawab tidak bu. Nah, kenapa tidak baik? Nah, dia bisa jawab ya, karena buang sampah sembarangan membuat lingkungan tidak indah gitu ya. Dia jawab sendiri supaya kita tidak banyak bicara, dia yang banyak bicara. Lalu kamu tahu keyakinan sekolah kita tentang buang sampah pada tempatnya? Tahu bu, sudah saya baca keyakinan kelasnya, keyakinan sekolahnya sudah ada di bawah. Nah itu kamu tahu. Terus kedepannya apa yang kamu lakukan? Saya akan berkomitmen, kata Bawi, besok saya tidak akan membuang sampah sembarangan. Nah itu dia langsung berkomitmen sampai dia berjanji tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Begitu ya. Mudah-mudahan 3 langkah segitiga restitusi bisa kita praktekkan pelan-pelan di kelas maupun di sekolah. Bisa semuanya? Ya. Terima kasih tadi yang sudah bermain peran. Tadi untuk Pak Irfan, Pak Alif, Bu Ulfa dan Bu Dian. Nah, mudah-mudahan besok bisa dipraktekkan kepada anak-anak ya, di kelas maupun di sekolah. Ya. Sebelum menutup, di sini ada satu lagi ice breaking. Nah, di sini berhadapan 2 orang. Boleh duduk saja. Ya, ini gampang. Sweet aja sweet. Sweet. Nah, yang kalah, yang menang dulu. Yang menang yang jawabnya betul. Berarti yang kalah jawabnya salah. Kalau yang sweet deh. Misalkan Pak Alif 2, Bu Eka 3 kali 2. Langsung jawabannya 6 duluan siapa? Berarti yang jawab duluan ya yang menang ya. Ya, boleh. Bisa? Bisa. Ya. Pak Iman sama siapa Pak Iman? Saya sendiri. Apa Bu Pak? Iman Bu Pak? Ya. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ingat-ingat yang menang siapa? Baru 1 kali ya? Kalau yang 3 kali menang, Suwit apa? enggak, angkanya Begini, aneh begini, jadi 6.
supaya belajar literasi juga, belajar numerasi juga, untuk games juga. Baik, alhamdulillah untuk paparan diseminasi pada siang hari ini sudah selesai, dari mulai disiplin positif ya, kebutuhan dasar manusia, lalu tadi ada posisi kontrol, dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi ya. Baik, yang saya sampaikan posisi kontrol dan segitiga restitusi, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti saya yang bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama, ya, 5 posisi kontrol apa saja? Teman, tahu hukum, merasa bersalah. Ya. Manajer. Manajer. Coba diulang lagi, Pak Alif. Kebebasan. Yang pertama? Yang lain aja Bu. Oh, yang lain. Boyka dari 1 sampai 5. Merasa bersalah. Rasa bersalah, Memantau teman. memantau teman, Manajer terakhir ya. Lupa satu lagi. Penghukum pertama. Penghukum. Merasa bersalah. Ya. Teman. Memantau manajer. baik. 5. Sudah dapat dipahami? Sudah, insya Allah. Baik. Pertanyaan yang kedua, 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Selain Boyka? Yang pertama, menstabilkan identitas. Betul. Yang kedua, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita simak pada hari ini, apa yang kita praktekkan tadi ke depan, itu semua dapat menjadi manfaat bagi kita semua dan bisa diimplementasikan di kelas maupun di sekolah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf dari saya pribadi, juga dari teman-teman Bu Eka dan Pak Rusyamin apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun tingkah laku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak saleh salihah. Gimana siapmu? Beginilah siapku. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas selama pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Buneng di kelas 3C ya. Mungkin kalian sudah membuat keyakinan kelas dengan wali kelas atau Bu Ulfa, sudah semua? Belajar membuat keyakinan kelas dengan Buneng ya, untuk materi pelajaran agama Islam. Sebelumnya Buneng tanya dulu, apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan. Apa itu keyakinan kelas? Disiplin. Terus apa lagi? Memakai seragam. Arti dulu, arti dari keyakinan kelas itu apa? Itu kan contoh bentuk keyakinan kelasnya. Ya, yang Ibu Buneng tanyakan, definisi dari keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu, keyakinan kelas itu pernyataan yang kalian ucapkan, yang kalian sampaikan nanti ya. Kalian boleh berpendapat ya, semua orang boleh berpendapat. Apa itu pernyataannya? Pernyataan yang menjadi pedoman kita selama berperilaku di kelas ya. Kita akan berperilaku seperti apa di kelas ini. Nah, itu nanti
pernyataan dalam kalimat positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh bercanda. Jadi tidaknya kita hapus dengan kalimat positif, kita ganti. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu kita ganti dengan kalimat positif. Contohnya apa? Kalau menjadi kalimat positif, jangan buang sampah sembarangan, menjadi kalimat positifnya apa? Buang sampah dengan ada tempatnya, begitu, paham ya? Jadi keyakinan kelas itu pernyataan yang kita sepakati bersama. Nanti kalau sudah ini Fatir berpendapat, ya. Nah, di sini Edinson berpendapat, lalu temennya Dewi berpendapat. Setelah berpendapat semua, nanti kita cek mana nih yang patut atau yang pantas untuk kita jadikan untuk keyakinan kelas, kalimat positifnya apa, baru kita sepakati bersama. Kalau sudah sepakat, nanti kita tulis, kita tempel di kelas. Setuju? Baik. Untuk keyakinan kelas 3C, coba ada yang mau berpendapat? Satu orang dulu. Saya yang pertama, nomor 1 apa? Edinson, silakan. Buang sampah pada tempatnya. Baik. Bunda langsung tulis ya. Nanti setelah Bunda tulis di laptop, Bunda akan print dan ditempel di kelas. Oke, yang kedua, boleh? Memakai sepatu saat pembelajaran dimulai. Apa? Memakai sepatu saat pembelajaran dimulai. Memakai sepatu saat pembelajaran. Jadi sudah tidak ada lagi yang lepas-lepas sepatu saat di kelas ya. Nah, berarti sepakat tidak? Sepakat? Bungkus? Bungkus. Jadi kalau ada yang melepas sepatu saat pembelajaran, dia tidak mengikuti keyakinan kelasnya, tidak menjalankan keyakinan kelasnya, ya, tidak menyepakati, kan kita sudah sepakat ya, memakai sepatu saat pembelajaran. Nomor 3, boleh berpendapat yang lain? Saat kita makan kita harus di luar kelas. Ya? Saat kita makan kita harus di luar kelas. Makan saat istirahat di luar kelas. Berarti tidak ada di dalam kelas ya? Setuju? Sepakat? Bungkus? Ya. Makan saat istirahat di luar kelas. Baik. Ada lagi nomor 4. Siapa lagi? Yang lain boleh, tadi yang lain sudah. Yang lain? Yang perempuan boleh, yang perempuan? Akhir? Ada lagi? Yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Kedua memakai sepatu saat pembelajaran. Yang ketiga tadi makan saat istirahat di luar kelas. Yang keempat apa? Apa? Ya? Menjaga kebersihan di kelas. Ya, bisa. Menjaga kebersihan. Ini hampir sama dengan nomor 1. Kalau nomor 1 membuang sampah pada tempatnya. Nah, tapi ini kebersihan ini boleh kebersihan meja ya, kebersihan apa itu, laci meja, kebersihan kelasnya ya, lantai, dinding itu dijaga. Berarti menjaga kebersihan kelasnya. Sudah tidak ada lagi yang mencoret-coret tembok gitu ya, menjaga kebersihan supaya indah. Coba dilihat, kalau ada coret-coretan indah tidak? Ada, karena ada coretan itu jadi kotor ya. Tidak bisa dilihat indah.
Baik, yang keempat ini tadi menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Berapa lagi ya? Memperhatikan guru saat guru mengajar. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Bagus. Memperhatikan guru saat mengajar. Jadi ketika guru mengajar, menyimak ya apa yang disampaikan. Paham? Ya, baik. Udah cukup ini? Masih ada lagi tambahan? Cukup. Baik. Tadi ada 5, nanti di bawahnya Bunda ngedit. 5 keyakinan kelas. Kalau ada tambahan boleh disampaikan, tapi kalau kita rasa cukup, ada 5 keyakinan kelas kita cukup. Kita sepakat untuk menjalankan keyakinan kelas kita? Sepakat? Siap untuk dijalankan? Jadi kalau kalian yang membuat kesepakatan, kalian yang akan menjalankan tugas sendiri, tidak ada yang melanggar, ya? Karena ini sebuah kesepakatan kita bersama. Paham? Dengan adanya keyakinan kelas, semua perilaku kita, ya, nanti akan terkendali. Jadi yang kalau belajar yang bercanda, oh iya keyakinan kelas kita kan ada tadi memperhatikannya saat guru mengajar. Ketika kita mau buang sampah sembarangan, oh iya keyakinan kelas kita kan buang sampah pada tempat